Baik pemirsa, terima kasih tetap di Hotel Your Talks. Baik Bu, tadi sudah Ibu pancing ya. Public speaking itu bagaimana menjadi diri kita kepada orang-orang. Oke, selanjutnya apa nih Bu? Baik, jadi gini, kita orang kadang berpikiran kenapa sih kita berbicara di depan umum atau berbicara di mana tuh kayaknya hal yang sulit. Nah, sebetulnya sulit, ya memang sulit. Tapi kalau kita sudah terbiasa, apalagi sekarang ini kan udah era zamannya yang kita bebas untuk berbicara ya. Betul, bebas berekspresi Jadi ya Bu ya. berekspresi. Jadi tinggal kita, modalnya kita adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan dirinya kita aja. Oke. Gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri kita, dari situlah nanti akan muncul rasa keberanian kita untuk berbicara. Oke Bu, tadi kan kita harus menempatkan diri mungkin dari hal kecil itu kayak dari tongkrongan kita ya Bu ya? Betul sekali. Jadi kalau kita lagi nongkrong nih di tempat mana lah, ya biasalah sekarang anak-anak kan apa-apa semua selalu pinginnya nyoba sana nyoba sini ya, kita punya ada kafe baru apa. Betul. Nah disitulah kita kadang-kala sambil duduk kita ngobrol walaupun dengan secangkir kopi, secangkir hal-hal teh, kecil yang dibahas tapi ya Bu ya? ada yang kita bahas di situ itu juga sebetulnya salah satu yang bisa kita membuat percaya diri kita. Jadi dengan cara ngobrol kita, dengan cara kita ketemu sama teman-teman, secara otomatis kan banyak ya yang hal-hal yang kita nggak tahu jadinya tahu. Betul. Gitu kan. Terus juga memancing kita sih sebenarnya untuk berbicara di situ. Betul, karena kita juga tahu ya Bu Sakarya kalau misalnya kita nongkrong tuh kan obrolannya suka asik ya Bu ya. Mungkin ngebahas dari mulai lokasinya, mungkin ngebahas sesuatu yang lagi viral atau apa. Bu Sakarya suka nongkrong nggak Bu? Yang suka nongkrong anak-anak saya, Anak-anak murid-murid saya Bu. Oh iya. Ngajakin nongkrong gitu. Jadi ya ini memang perlu banget dilihat sama anak-anak muda, terutama juga SMK, SMA, anak kuliah juga harus nonton ini ya Bu. Ya, karena nongkrong itu nggak cuman minum kopi ya Bu ya, ada obrolan di situ. Betul, ada semua apapun itu topik itu ada yang bisa dibahas di sana. Kadang mereka juga bisa bahas bisnis juga Ibu, mereka suka ya. Anak-anak muda itu sekarang pada hebat itu loh Mas Haji. Sekarang kan anak-anak itu dari awal suatu circle yang kecil dia menjadi bisa besar karena di situ dia biasanya muncul ide-ide apapun yang bisa disampaikan. Betul. Nah di situ, nah itulah muncul kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian juga melatih akhirnya mereka karena sudah sering bertemu dengan beberapa orang, ya kan beberapa orang. Jadi dia juga bisa membuat dia itu nggak jadi ragu-ragu ataupun takut atau malu. Nah di situlah. Jadi start for speak up ya Bu ya? Ya harus speak up dulu. Betul, Dari speak up dulu. Ya makanya kalau ini SMP, SMA, kuliah ada juga ya. Jadi kalau semamanya dosen atau guru mengatakan ayo ngomong dong, ada mungkin ada ide atau bertanya ataupun mau apa. Ya itulah luangkan waktu untuk kita berbicara. Jadi walaupun semuanya kita salah-salah apa yang mau disampaikan nggak apa-apa, nggak usah malu gitu loh. Tapi kan sudah melatih kita untuk berbicara. Ya Bu ya dari situ. Berani buat nanya. Seenggaknya mungkin banyak kan yang suka merasa minder. Saya juga dulu waktu sekolah suka minder Bu kalau mau nanya. Ini pertanyaannya itu bagus nggak ya? Bentar salah gitu. bener nggak ya? Bener nggak ya? Betul Bu gitu. Mungkin seusia murid-murid Ibu ya, anak-anak SMA, SMK gitu kan, masih banyak keraguan. Padahal cuma buat nanya aja ya kan. Buat nanya aja tuh kayak banyak pertimbangan. Dan memang kuncinya dan manfaat buat speak up itu bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri ya Bu ya. Itu modal utama sebetulnya. Dimanapun kita itu kan harus memunculkan percaya dirinya kita. Di setiap diri kita itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Dan itu yang harus mulai dilatih sejak muda ya Bu ya? Ya, betul sekali. Jangan takut ya, tadi itu dari circle yang kecil menjadi yang besar, begitu yang besar kita banyak ketemu dengan audiens yang lain, banyak yang karakter-karakter orang seperti apa, dari situ kita bisa mempelajari juga. Dan dari situ semakin kita percaya, berarti kita punya kelebihan yang kita bisa tonjolkan. Betul, berarti memang penting ya Bu ya, walaupun masih di usia muda, melatih kepercayaan diri melalui circle terkecil itu diperlukan ya Bu ya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Bu, kenapa sih Ibu mendalami atau bisa berkecimpung ke public speaking-an Bu? Kalau melihat mungkin dari ya kita
pasti kita punya masa lalu, tapi masa lalu itu sebagai sejarah gitu ya untuk kita. Sebetulnya kalau dari saya sendiri itu kalau boleh dikatakan kenapa saya tertarik dengan public speaking ataupun kenapa akhirnya saya menjadi saya sekarang, itu kalau mau direntetan dari saya, histori saya dari pendidikan segala macam, sebenarnya nggak ada sama sekali unsur public speaking itu, tapi jalur yang saya lewati sekian lama itulah yang membuat diri saya seperti ini. Jadi kalau boleh dikatakan di mana orang belajar belum tentu biasanya dia akan belajar di situ, gitu kan? Belum tentu akan dia di situ posisinya. Tapi begitu dia mendapatkan suatu kesempatan, kemudian dia punya passionnya di situ, seiring sejalan. Nah itu yang membuat saya untuk mendalami dunia public speaking. Oke, baik Bu. Semakin seru ya obrolan kita, tapi kita harus jeda dulu Bu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hotelier Talks.